like a Hellcat. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Ma'un, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat, yaitu mereka lalai dari salatnya. Ancaman ini ya disebutkan oleh para ulama ahli tafsir tentang hal ini adalah mereka yang lalai dari salatnya, menunda-nunda salatnya sampai keluar dari waktunya. Ya, sampai melewati batas waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah keluar, baru mereka bergegas melaksanakan sholat. Ini celaka, yang paling celaka adalah seperti itu. Namun kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyampaikan bahwa ayat ini, ancaman ini berlaku bagi siapa saja yang meremehkan sholat, yang menunda-nunda sholatnya. Bisa sholat tepat waktu, entar. Maka dia pun mendapatkan ancaman celaka ini. Ya, mereka mendapatkan ancaman sesuai dengan seberapa dia menunda-nunda sholatnya. Dan kata Nabi SAW, senantiasa seseorang menunda-nunda sholatnya sampai Allah pun menunda-nunda haknya orang tersebut. Ya, kadang kita minta, ya Allah segerakan rizkimu, ya Allah segerakan jodohmu, segerakan punya anak, segerakan, minta semua disegerakan. Tapi apa yang menjadi tanggung jawab dia dengan Allah, dia tunda-tunda. Ya, bagaimana dia minta disegerakan segala sesuatunya, namun antara haknya yang harus dia tunaikan, hak Allah yang harus dia tunaikan, tidak dia segerakan. Allahul musta'an. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagian orang di dalam melaksanakan sholat, dia melaksanakan sholat untuk menjadikan sholat itu sebagai beban. Jadi ketika dia melaksanakan sholat, dia merasa berat banget melaksanakan sholat. Selesai sholat lega, alhamdulillah sudah sholat. Bukan alhamdulillah karena karena selesai melaksanakan ibadah sholat yang dia lakukan karena Allah, tapi karena selesai tuntas dari beban sholatnya. Ya, melaksanakan ini sebagai suatu beban yang berat. Perhatikan hadis Nabi SAW ketika berkata kepada Bilal, arihna ya Bilal, arihna bis salah, wahai Bilal, sejukkan hati kami dengan sholat. Kalau kita sejukkan hati kita dari sholat, ya, beratnya lagi sholat, selesai sholat, alhamdulillah selesai sholat. Padahal Nabi SAW sejuknya adalah ketika sholat, pengen lama-lama ketika sholat itu, pengen sejuk hatinya dalam melaksanakan salat. Kata Imam Ibnu Qayyim, ya, beliau mengatakan dalam salah satu perkataan beliau, ta'ammal kaifa qala sallallahu alaihi wasallam arihna bis salah. Perhatikan bagaimana Nabi bersabda, sejukkan hati kami dengan salat. Beliau tidak berkata arihna minha, sejukkan dari salat, bukan. Sebagaimana orang yang merasa terbebani dengan ibadah salatnya sehingga dia melaksanakan salatnya dengan penuh kebebanan. Ya, seakan-akan ketika dia sholat, dia sedang diazab. Seakan-akan ketika dia sholat, sedang tersiksa. Selesai dari sholat, baru dia merasa tentram hatinya. Alhamdulillah, selesai dari siksaan dan azab. Ya, karena apa? Karena ketika dia ibadah sholat, hatinya penuh dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika ibadah sholatnya, sibuk hatinya dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat itu menjadi kesibukan yang memberatkan urusan dunianya, kesibukan yang memalingkan dia dari urusan dunianya. Dia tersiksa karena dia terpisahkan dengan dunianya selama dia sholat. Selesai dia sholat, balik lagi dengan urusan dunianya, dia merasa tentram. Ya, kebanyakan orang melaksanakan sholat dengan cara yang seperti ini. Berbeda dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau khusyuknya adalah ketika hatinya terisi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika beriman kepada Allah, ketika merasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mudah mendatangkan kekhusyuan. Namun karena hati kita khusyuknya dengan dunia, maka di saat sholat pun yang kita ingat dunia.